riwayat singkat Al-Maghfurlah Kiai Haji Yahya Muqti. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin hadirat rahimakumullah. Seperti yang kita ketahui bersama, ulama adalah pewaris para nabi, pewaris ilmu dan amal serta pewaris iman dan Islam. Lantaran beliau-beliau kita bisa merasakan nikmatnya hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, pada hari ini kita berkumpul di majlis ini bertujuan mengaturkan rasa terima kasih dengan mengenang segala jasa dan mendoakan para kiai, masyayikh, alim ulama ketika dahulu beliau masih hidup, yang telah mengorbankan tenaga, waktu, pikiran, dan harta mereka demi membagikan warisan para nabi dan rasul kepada kita semua. Pada malam Sabtu ini kita telah bersama-sama menziarahi para kiai dan guru kita. Satu di antaranya adalah Al-Maghfurlah Kiai Haji Yahya Muqti. Beliau Simbah Kiai Yahya Muqti adalah salah satu tokoh penting dalam dakwah Islamiyah di wilayah Kecamatan Maus, khususnya Desa Moskebu. Beliau lahir sekitar tahun 1870-an Masehi dan pada usia 38 tahun bertepatan dengan tahun 1916 Masehi, beliau menggantikan posisi almarhum ayahandanya sebagai imam masjid Ibu Syuhada Moskebu. Namun tidak hanya dalam urusan ibadah sholat saja beliau menjadi seorang pemimpin. Dalam bidang perjuangan lain, beliau juga sebagai seorang pemuka. Misal pada tahun 1917 Masehi, beliau dibayar sebagai Thariqah Khalidiyah Kasabadiyah oleh Al-Maghfurlah Syekh Raden Ilyas dari Surakarta. Sejak itulah kegiatan majelis zikir berupa Thariqah pun tumbuh dan berkembang di desa-desa sekitar. Tentu saja beliau tidak sendirian. Untuk mengoptimalkan usaha dakwah, beliau berjuang bersama Al-Maghfurlah Simbah Kiai Murad mengembangkan ajaran Islam di Moskwa Berbeda. Bersama Al-Maghfurlah Simbah Kiai Jamil atau yang masyhur dengan panggilan Mbah Kiai Peleh, beliau berdakwah di Kelapa Gading. Hadirin sekalian, Simbah Kiai Yahya Muqti juga merupakan seorang tokoh dalam dunia pendidikan, khususnya di wilayah Maus. Beliaulah yang merintis dan mendirikan madrasah diniah atau sekolah keagamaan pada zamannya. Adapun tempatnya adalah di Desa Moslor yang sekarang menjadi Masjid Samsul Huda. Dan alhamdulillah hingga saat ini peninggalan beliau masih lestari dan bermanfaat bagi keberlangsungan pendidikan agama generasi penerus. Selain itu, beliau juga gigih berjuang dalam organisasi Nahdlatul Ulama. Menurut riwayat, pada tahun 1928 beliau mengikuti Kongres NU di Surabaya bersama Al-Maghfurlah Kiai Haji Abdiyah, ayahanda Kiai Haji Syuhada Abdiyah, pengasuh pondok pesantren Miftal Hudayah. 2 tahun kemudian pada tahun 1930 beliau berkesempatan menghadiri Kongres NU di Semarang bersama Kiai Haji Abdiyah. Sepulang dari Semarang, beliau ikut membantu Kiai Abdiyah mendirikan cabang-cabang Nahdlatul Ulama di wilayah Kabupaten Cilacap. Kemudian secara maraton membentuk ranting-ranting NU di Moskebu, Moslor, Penisian, Lembang, Sampang, dan lainnya. Hadirin hadirat yang senantiasa dirahmati Allah. Simbah Kiai Yahya Muqti adalah seorang ulama yang menjadikan kesabaran sebagai senjata utama dalam berdakwah. Alkisah, pada masa lalu sebagian desa Moskebu keadaan masyarakatnya masih akrab dengan tindak kemaksiatan. Orang-orang larut dalam kesenangan duniawi, enggan melangkahkan kaki menuju keimanan, bahkan menentang ajakan kebaikan Simbah Kiai Yahya. Tetapi dengan hal itu tidak membuat beban bagi beliau, melainkan tetap betah tinggal di Moskebu. Sikap beliau ini kiranya sesuai dengan pandangan Sayyid Abdul Wahab Asy'arani dalam kitab Tambihul Karim Il-Qutbi Rabbani wal Muhaqqiq As-Somadani halaman 27. Sebagian orang soleh ada yang tidak beranjak dari tempat kemaksiatan bertujuan untuk mensyafaati penduduk daerah tersebut. Juga sebagian isi tersebut diperkuat dengan keterangan lain yang dinukil dari kitab Imam Al-Bukhari yang sanadnya yang bersambung dengan sahabat Ibnu Umar. Sesungguhnya Allah menolak bencana untuk 100 kali
100 kepala keluarga berkat satu orang muslim yang soleh di antara mereka. Hadirin yang berbahagia rahimakumullah. Pada saat itu, desa Moskitul khususnya di sekitar Masjid Baitul Syuhada marak kesenian dongeng. Setiap hari rombongan kesenian ini mengadakan pentas hiburan. Sayangnya pentas seni ini sengaja dimulai setiap adzan maghrib berkumandang dan berlangsung hingga larut malam. Kesenian ini sangat digandrungi oleh warga sehingga masjid menjadi sepi dan anak-anak enggan pergi mengaji. Kemudian Mbah Kiai Yahya tidak tinggal diam. Beliau pun berpikir dan berusaha keras mencari solusi. Namun bukan perkara mudah untuk menangani situasi semacam ini. Ketika Mbah Yahya menasihati, mereka justru semakin berani. Lalu demi terciptanya kekhusyuan beribadah dan dengan tanpa menciptakan pertikaian di tengah masyarakat, Mbah Kiai Yahya Mukti melakukan riadah. Suatu hari, kediaman ketua paguyuban dongeng beliau didatangi. Kali ini bukan untuk memberikan nasihat, melainkan untuk membeli sebidang tanah yang ditinggali oleh ketua dongeng tersebut. Niat itu tentu saja ditolak, tetapi tak surut beliau berusaha dan alhamdulillah atas izin Allah tanah tersebut akhirnya terbeli. Setelah dedengkot kesenian dongeng tersebut pergi dari Moskitul, lambat laun para pengikutnya berkurang. Bahkan tak sedikit di antara mereka yang mendadak sakit-sakitan, gelisah dan tidak betah tinggal di sekitar Masjid Baitul Syuhada. Dan sangat menggembirakan, tak sedikit pula di antara mereka yang terbuka hatinya, akhirnya menerima dan sadar akan ajakan dakwah Mbah Kiai Yahya. Diceritakan dari Abu Hanifah dan Imam Syafi'i rahimahullah, seandainya para ulama itu bukan wali, niscaya tidak ada seorang pun yang pantas menjadi wali Allah. Sesungguhnya rasa syukur mesti kita panjatkan atas kebersamaan kita dalam masjid hal ini. Sebab para kiai masyayikh yang telah kita ziarahi dan kita kirimi doa, terkhusus Mbah Kiai Yahya Mukti, bukanlah sembarang manusia, tetapi sosok manusia yang istimewa. Beliau Mbah Kiai Yahya Mukti wafat pada tahun 1935 Masehi. Kiai kita yang satu ini adalah sesosok ulama yang teguh dalam berjuang lil-iqta kalimatillah, meninggikan kalimat Allah dan meluhurkan agama Allah. Padahal beliau yang ke-91 ini kita berharap semoga mendapatkan banyak faedah sebagaimana disebutkan oleh Sayyid Ali bin Hasan Baharudin, pengasuh Ma'had Darul Ulum Dakwah Rasulullah. Dalam kitab Fawaidul Mukhtarah halaman 495 mengutip pendapat Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith, di antara faedah mahauli seorang waliullah adalah berkumpulnya kaum muslimin, orang-orang saling berbagi rezeki, dan orang Islam yang hadir bias mengenal biografi orang yang dihauli sehingga mereka mau mengikuti ajarannya. Dan semoga kita semua segenap keluarga serta jamaah majelis pengajian yang hadir pada malam hari ini mendapat syafaat dan barokah Rasulullah SAW dan para pewarisnya, yang pada kesempatan kali ini ikut serta memperingati haul Mbah Yahya Mukti termaktub dalam kitab Jawahirul Du'ah halaman 23 Syarah Al-Arba'in Nawawi karya Muhammad bin Abdillah Al-Jardani At-Tibyati Mesir. Diterangkan, orang yang pertama kali memberi syafaat adalah para rasul, para nabi, ulama, dan syuhada. Hadirin hadirat yang semoga dirahmati Allah. Demikian sedikit ulasan tentang perjuangan Mbah Kiai Yahya Mukti dalam menyiarkan ajaran Islam di desa Moskitul. Perjuangan beliau tentunya belum purna dan mesti dilestarikan dan dikembangkan oleh kita semua. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pembacaan riwayat singkat dari Yahya Mukti, ulama kita, sesepuh pejuang Islam di desa Moskitul. Mudah-mudahan jasa beliau senantiasa mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Acara selanjutnya adalah pembagian hadiah
lomba pengumandangan adzan subuh. Saya bacakan juara-juaranya. Dan yang dipanggil namanya segera saja langsung menuju ke depan mimbar untuk menerima hadiah dari panitia. Juara ke-1 dengan nilai 67,5 diraih oleh Ananda Wildan dari TPQ Darussunadat. Juara kedua dengan perolehan nilai 55,5 diraih oleh Ananda Ahyan dari TPQ Al-Munir. Juara ketiga dengan nilai 55 diraih oleh Ananda Miftah dari TPQ Al-Hikmah. Kemudian peserta dengan kategori favorit, 2 peserta. Yang pertama Ananda Syahjan, yang kedua Ananda Bakhtiar. Syahjan dari TPQ Darussunadat, Bakhtiar dari TPQ Mushola Miftahul Hidayah. Silahkan kepada yang tadi namanya dipanggil belum tidur untuk bisa maju ke depan ya, untuk menerima hadiah. Yang lain cuma 2. Sudah, itu saja. Untuk pemberian hadiah akan disampaikan oleh Bapak Slamet Sumarjo selaku pengurus Yayasan Darussunadat.